Salam sehat untuk semuanya, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengontrolan asupan kalium pada pasien penyakit ginjal kronis dengan hiperkalemia. Kalium atau potasium adalah mineral yang memiliki peran penting dalam membantu kerja jantung, otot, dan jalak. Kalium tidak bisa diproduksi oleh tubuh, sehingga kebutuhan kalium perlu dipenuhi melalui makanan. Buah dan sayur adalah bahan makanan yang banyak mengandung kalium. Ginjal adalah organ yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan kalium. Jika kalium yang beredar di dalam darah terlalu tinggi, maka ginjal akan membuang kalium yang berlebihan tersebut melalui urin. Ketika seseorang memiliki penyakit ginjal kronis, ginjal miliknya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalium tidak dapat dibuang oleh ginjal, sehingga kalium akan tertumpuk di dalam darah dan memicu munculnya kondisi hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi saat kalium terlalu tinggi di dalam darah, yaitu lebih dari 5 mg/l per liter. 2 hingga 35 pasien penyakit ginjal kronis mengalami hiperkalemia. Kalium yang terlalu tinggi di dalam darah dapat menyebabkan irama jantung tidak teratur hingga serangan jantung. Penyebab hiperkalemia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan ginjal. Pasien penyakit ginjal kronis atau PGK yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi umumnya mengalami hiperkalemia. Mengapa demikian? Karena kalium yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh seharusnya dibuang oleh ginjal. Tetapi, karena ginjal pada pasien PGK tidak lagi sanggup melakukan tugasnya secara maksimal, kalium tidak bisa dibuang melalui urin dan akhirnya tetap berada di dalam darah sehingga terjadilah hiperkalemia. Dan yang kedua adalah diet tinggi kalium. Jika pasien PGK tidak mengendalikan asupan kaliumnya, maka kalium akan tertumpuk di dalam darah dan terjadilah hiperkalemia. Untuk gejala hiperkalemia sendiri cenderung tidak spesifik. Gejala yang umum ditemukan pada penderita hiperkalemia adalah lemah otot, kelam, mual, atau perasaan tidak nyaman lainnya. Dan bagaimana cara mengontrol hiperkalemia? Caranya adalah dengan mengetahui rekomendasi asupan kalium bagi pasien ginjal yang memiliki hiperkalemia. Caranya adalah mengetahui jenis-jenis bahan makanan yang dibatasi dan dihindari bagi pasien hiperkalemia, serta bagaimana cara pengolahannya. Pembatasan kalium hanya ditunjukkan pada pasien penyakit ginjal kronis yang memiliki hiperkalemia. Pasien penyakit ginjal kronis dengan hiperkalemia disarankan untuk membatasi asupan kalium sebanyak 2000 mg per hari. Tips dalam membatasi konsumsi kalium antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi buah dan sayur sebanyak 4 porsi dalam sehari. Yang kedua, membatasi susu dan produknya sebanyak setengah gelas dalam sehari. Yang ketiga adalah dengan mengenali bahan makanan yang dibatasi dan dihindari. Ada buah-buahan yang dibatasi porsinya dalam sehari karena buah ini memiliki kalium yang cukup tinggi. Cukup konsumsi 1 porsi saja dalam sehari untuk tiap jenis buah di bawah ini. Ada pisang yang cukup dikonsumsi hanya setengah potong untuk ukuran sedang. Buah jeruk 1 buah ukuran sedang, jus jeruk setengah gelas, pil 1 buah ukuran sedang, kismis 2 sendok teh, stroberi 12 buah ukuran kecil, dan semangka untuk 1 potong yang berbentuk segitiga. Selain buah, ada juga sayuran yang sebaiknya dibatasi konsumsinya, yaitu 1 porsi saja untuk 1 hari. Antara lain adalah jagung, bayam, kentang, jamur, tomat, dan labu. Semua itu bisa dikonsumsi hanya setengah gelas atau 50 gram saja. Lalu ada jenis bahan makanan yang harus dihindari secara penuh.
karena memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi, yaitu adalah kacang-kacangan yang segar maupun yang dikeringkan, kentang goreng, pasta tomat, minuman berwarna, permen, dan alpukat. Lalu, perhatikan kandungan gizi pada makanan kemasan. Bacalah informasi nilai gizi dan lihat pada kandungan kalium atau potasium. Hindari produk yang memiliki kalium dengan nilai persentase angka kecukupan gizi atau persentase daily value yang lebih dari 20%. Lalu, lakukan persiapan sebelum pemasakan untuk setiap jenis bahan makanan, karena tidak hanya sayur dan buah, sumber protein dan bahan makanan lainnya secara alami mengandung kalium. Bahan makanan tersebut sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu agar 15% kandungan kalium dapat dihilangkan. Cara mudah untuk mengurangi kalium pada bahan makanan yang pertama adalah mencuci sayuran, buah, dan bahan makanan lainnya yang telah dikupas dan dipotong. Rendam bahan makanan tersebut dalam air hangat pada suhu 50 hingga 60 derajat Celcius selama 2 jam. Jumlah air yang digunakan adalah sebanyak 10 kali dari bahan makanan. Kemudian, buang air dan cuci bahan makanan dengan air mengalir selama beberapa menit. Bahan makanan dapat segera dimasak. Lebih dianjurkan jika air yang digunakan sebanyak 5 kali dari bahan makanan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat untuk semuanya, salam sejahtera.